Halo semuanya, jumpa lagi di Karirnesia. Jadi kali ini aku akan mereview CV, beberapa CV yang udah masuk di email Karirnesia. Dan kalau kalian mau ada yang CV-nya direview oleh kami, silakan kirim CV kalian ke info@karirnesia.com. Nah, keterangannya ada di bawah ini ya. Tapi sorry banget, nggak bisa bales secara cepat karena sehari bisa ada 500 email yang masuk. Jadi sorry, sabar banget ya. Oke, jadi yang pertama, ini adalah salah satu CV yang udah dikirimkan oleh pelamar kerja ke info@karirnesia. Sebelumnya disclaimer bahwa yang direview CV-nya kali ini dia udah setuju kalau CV-nya kita review dan kita masukin ke YouTube, begitu ya. Oke, jadi yang pertama adalah ini dari komponen warna. Dari komponen warnanya kalau menurutku sih selera ya, cuman kalau ini udah oke sih, udah nggak terlalu colornya nggak terlalu over gitu kan ya. Kalau ini terdiri dari 4 warna, yang pertama putih, biru, orange, dan juga pink. Kalau aku ini peach ya. Nah, kalau aku sih lebih prefer nyaranin kalian kalau warna lebih baik warna dasarnya putih karena itu netral. Kemudian warna keduanya bisa terserah kalian, warna-warna yang eye catching gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua ada education. Nah, education di sini dicantumin mulai SD, SMP, SMA sampai tingkatan universitas. Nah, masukan dari kami sebenarnya cukup cantumkan 2 pendidikan terakhir kalian, misal Universitas X jurusan Teknik Informatika. Nah, itu menurut kami lebih baik daripada kalian cantumkan mulai SD, SMP, SMA sampai tingkatan universitas. Cukup 2 pendidikan terakhir ya, misal SMA X, kemudian program bahasa, kemudian yang kedua Universitas X jurusan Teknik Informatika. Sebenarnya recruiter itu nggak perlu tahu kalian dari SD mana, kalian dari TK mana, kalian dari SMP mana, nggak sama sekali nggak dibutuhkan oleh recruiter informasi seperti itu. Nah, yang paling dibutuhkan oleh recruiter sebenarnya adalah universitas kalian dari mana, kemudian jurusan kalian mana, cocok nggak sama open vacancy yang ada di perusahaan tersebut gitu. Nah, jangan lupa cukup 2 pendidikan terakhir ya. Nah, kemudian di sini ada juga keahlian basic skill. Di sini ada Microsoft Office, Photoshop, English, Photograph, dan diving. Nah, yang menarik dia punya skill diving ini tentu cocok buat pelamar-pelamar kerja yang membutuhkan skill diving gitu kan. Akan tetapi masukan dari kami alangkah baiknya kalau ini dibuat bullet point ataupun persentase angka. Sebenarnya ini subjektif sih, cuman kalau bullet point dan persentase angka itu recruiter lebih tahu seberapa mampunya sih kalian gitu. Nah, itu lebih berimbas kepada feelingnya recruiter buat ngerekrut orang yang ada di CV ini. Nah, jadi seperti itu. Untuk skill kalian bisa menggunakan bullet point dan juga persentase angka. Untuk kalian yang bisa desain itu sangat-sangat rekomendasi karena sangat disayangkan kalau kalian udah desain CV kalian tetapi skillnya kalian gunakan takaran yang belum pasti gitu. Nah, alangkah baiknya ini juga di skill itu kalian pisah antara hard skill dan soft skill. Kalau di sini dia lebih mencantumkan hard skillnya, sedangkan soft skillnya tidak dikutip sama sekali di sini itu. Nah, misal hard skillnya Photoshop, kemudian Microsoft Office dan English, dia bisa itu dan diving. Alangkah baiknya soft skillnya itu juga ditambahin seperti negosiator, kemudian critical thinking, kemudian leader. Nah, hal-hal seperti itu harus dicantumkan. Jadi balance gitu antara hard skill dan soft skill. Itu sangat rekomendasi buat ngisi CV kalian. Jadi biar recruiter tahu kepribadian kalian itu seperti apa. Kalau hard skill, oke lah di sini udah ada, tapi ini kurang mencantumkan soft skill. Jadi saran dari aku jangan lupa cantumin soft skill kalian gitu ya. Untuk experience sama achievement udah oke, cuman sayang sekali kalau di sini ditulis yang paling atas itu tahun yang paling lama. Rekomendasi dari aku yang paling atas itu tahun yang paling baru. Jadi achievement yang paling baru dari kalian itu apa? Nah, itu taruh di paling atas. Itu menambah feeling dari recruiter untuk melihat CV kalian dan membaca CV kalian. Ingat di video sebelumnya, recruiter hanya butuh waktu maksimal 2-3 menit ya buat nge-screening CV kalian. Oke, lanjut review CV yang kedua. Ini disclaimer ya bahwa orang tersebut udah mau direview CV-nya dan dimasukin ke YouTube. Jadi seperti ini CV-nya, nanti bisa kalian lihat ya lebih detailnya. Nah, di sini itu ada kalau untuk komponen warna udah oke sih, dia gunakan warna dasar putih. Untuk komponen warna menurutku udah sangat sip lah. Kemudian oke. Nah, experience dia banyak sekali experience-nya. Sayang sekali yang paling atas adalah yang paling lama, tahun 2016-2017. Padahal dia tahun 2019, tahun sampai tahun 2020 juga
punya experience yang sangat menarik. Nah, sayang sekali kan, alangkah baiknya kalian cantumkan experience yang paling baru itu di atas sendiri. Jadi, recruiter punya feeling, wah anak ini masih aktif gitu, atau experience terbaru dia apa. Jadi, hal-hal tersebutlah yang bisa meningkatkan kekepoan recruiter untuk men-screening CV kalian, gitu ya. Nah, lagi kemudian untuk education, dia mencantumkan mulai dari SD, SMP, SMA, sampai tingkatan universitas. Ini sangat disayangkan karena seperti CV yang sebelumnya, CV yang pertama tadi juga dicantumin mulai SD, SMP, SMA, sampai tingkatan universitas. Ingat ya, hanya cukup 2 pendidikan terakhir kalian. Nah, jangan lupa di tingkatan universitas itu cantumkan jurusan kalian apa. Kalau di sini sayang sekali tidak dicantumkan jurusannya, hanya universitasnya saja. Hal tersebut sangat penting karena recruiter tahu kalian itu dari kampus mana dan jurusan apa. Jangan hanya kampusnya ya, tapi juga jurusannya. Itu sangat penting. Jadi ingat ya, untuk tingkatan education, kalian cukup mencantumkan 2 pendidikan terakhir kalian. Misal universitas apa dan jurusan apa, kemudian SMA mana dan jurusan apa. Itu sangat penting. Kemudian dia juga mencantumkan skill. Kemudian dia juga mencantumkan skill yakni language, ada bahasa dan juga English. Nah, ini sama ya, dia udah desain CV-nya sebagus ini, akan tetapi untuk kemampuannya menurut aku lebih baik digunakan persentase angka ataupun dengan bullet point. Jadi itu akan memiliki feel dari recruiter untuk melihat CV kalian gitu ya. Nah, untuk skill ini sangat menarik. Dia punya skill Oriental Food, kemudian Indonesian Food, Continental Food. Ini jelas sekali dia jurusan apa kan ya. Nah, ini sangat menarik. Alangkah baiknya ini ditaruh di atas karena jarang orang-orang memiliki skill seperti ini. Dan kalau ada skill yang seperti ini berarti jelas banget open recruitment-nya itu untuk restoran. Nah, sayang sekali di CV yang kedua ini dia juga tidak mencantumkan soft skill-nya seperti adaptable, kemudian bisa bekerja di dalam tekanan. Itu termasuk dalam soft skill, jadi itu perlu kalian cantumkan. Jadi recruiter bisa tahu hard skill kalian dan soft skill kalian. Oke? Jadi review CV kali ini yang pertama adalah jangan cantumkan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP ya. Cukup 2 pendidikan terakhir, universitas dan SMA. Kalau misal kalian S2, cukup cantumkan S2 dan S1-nya apa gitu. Jadi jangan mulai TK sampai pendidikan terakhir karena recruiter tidak butuh TK kalian di mana, SD kalian di mana, dan SMP kalian di mana. Kemudian yang kedua, cantumkan hard skill dan soft skill. Ini sangat penting karena recruiter tahu hard skill kalian apa, soft skill kalian apa, cocok nggak sama culture perusahaan ini. Jadi jangan hanya fokus ke hard skill sehingga kalian lupa cantumin soft skill kalian. Nah, kalian bisa gunakan soft skill yang umum lah seperti negotiable, adaptable, kemudian bisa bekerja dalam tekanan, itu bisa kalian masukkan ke CV kalian. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah experience terbaru taruh paling atas sehingga recruiter punya feel experience terbaru anak ini apa ya. Nah, dari situ nanti screening kalian akan lebih baik lagi gitu ya. Jadi experience terbaru taruh paling atas. Nah, itu tadi review CV kali ini. Jangan lupa sebarkan ke teman-teman fresh graduate lainnya dan sebarkan ke teman-teman pencari kerja lainnya. Nah, kalau CV kalian mau direview, silakan kirim emailnya ke sini ya, info@careernesia.com. Baik, terima kasih, tetap semangat dan semoga review CV kali ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye!